Dia tuh kayak menunggu kalian mati dengan rasa sakit yang kalian rasakan, dengan rasa desperate yang kalian rasakan. Jadi makhluk ini tuh jadi makhluk terakhir atau sesuatu terakhir yang kalian lihat sebelum kalian meninggal. What's up simple people, balik lagi di Simple Knowledge. Jadi zaman ini semakin lama semakin maju ya. Jadi kalau kita ingat zaman dulu itu, kalau mau kemana-mana itu pakai kereta jadul, atau orang-orang tuh pada naik kuda, atau mungkin kendaraan-kendaraan kuno lainnya ya. Tapi seperti yang kita tahu pada zaman sekarang ini, manusia itu berabad-abad yang lalu itu telah mengembangkan peralatan transportasi ya. Dari membuat jalan raya, terus menciptakan mobil modern, motor, pesawat dan segala macamnya itu menjadi lebih baik. Meskipun perkembangan teknologi ini membantu manusia ya, tapi pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Terutama kita sebagai manusia telah mengusik keseimbangan alam dengan merusak habitat hewan-hewan dan menjadikan jalanan. Hingga suatu saat alam menciptakan jalan untuk mencari sebuah keadilan. Dan cerita ini telah beredar mungkin sekitar 100 tahun yang lalu ya. Jadi suatu malam itu kalian tuh sedang nyetir dan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dan badan kalian ini udah kayak ngerasa capek, udah lelah, terus sambil nahan ngantuk. Terus kalian itu berusaha untuk fokus konsentrasi ke jalan yang jalannya itu sepi guys. Mungkin cuma ada beberapa mobil dan truk-truk doang lewat. Nah di jalan ini kita tuh merasa kayak perjalanan ini jauh banget. Karena di kanan kiri kita tuh cuma ada hutan-hutan, terus ada kayak lampu-lampu, tapi lampu-lampunya tuh bukan lampu yang terang banget gitu loh. Lampunya tuh lampu remang-remang aja, lampu jalanan gitu. Nah sambil kita berusaha menyadarkan diri dari kondisi kita yang mulai capek, udah mulai ngantuk berat, tiba-tiba itu kalian melihat sesuatu di depan mobil kalian. Nah kalian yang merasa kaget langsung banting setir untuk menghindari sesuatu itu. Tapi untungnya sesuatu itu tuh nggak terlalu susah untuk dihindari ya. Nah setelah kalian berhasil menghindari sesuatu tadi, kalian kan ngerasa lega ya. Untung nggak kenapa-kenapa gitu loh. Nah habis gitu kalian tuh mikir, itu tadi apa ya? Kok tahu-tahu muncul di depan mobilku, terus aku nggak kelihatan, nggak tahu itu apa, tahu-tahu muncul gitu loh. Nah kita kan masih menelaah itu apa ya, mikir-mikir gitu. Nah sebelum kalian sempat berpikir lebih jauh tentang sesuatu tadi, tahu-tahu tuh ada mobil dari arah berlawanan kalian itu keluar jalur dan langsung menghantam menabrak mobil kalian. Dan gak lama kemudian tuh kalian tersadar di dalam mobil dengan keadaan luka parah dan keadaan mobil kalian itu terbalik. Dan setelah itu kalian tuh berusaha sekuat tenaga untuk melihat mobil yang menabrak kalian tadi. Tapi ya nggak berhasil karena kan kondisi kalian tuh udah kayak luka parah gitu loh, udah nggak berdaya lagi. Tapi tiba-tiba itu kalian kayak melihat sesuatu gitu di kejauhan, dan sesuatu itu kayak perlahan-lahan pelan-pelan tuh datang menghampiri kalian gitu. Nah sesuatu yang perlahan-lahan mendekat tadi itu, setelah kalian lihat-lihat itu ternyata tuh seperti sesuatu yang akan kalian tabrak, yang hampir kalian tabrak tadi loh. Nah lama kelamaan sesuatu tuh mendekat dan sampai jelas terlihat di depan kalian. Dan semakin lama mendekat, ternyata yang kalian lihat itu tadi adalah hewan gitu ya. Jadi sosoknya tuh menyerupai hewan, tapi hewan ini tuh kayak tinggal tulangnya doang sama sisa-sisa daging dikit yang nempel-nempel di tulang gitu loh. Nah anehnya hewan ini tuh tadi memakai sebuah topeng. Nah topengnya itu ada kayak paruhnya, gede gitu, kayak burung, tapi matanya ada 4 guys. Nah kalian yang dalam keadaan takut dan gak berdaya berusaha untuk mengumpulkan tenaga untuk teriak-teriak untuk minta tolong. Apalagi kalian lihat sesuatu yang aneh itu tadi yang menyerupai hewan tuh makin lama makin deket ke kalian. Tapi usaha kalian tuh sia-sia karena dalam keadaan kondisi kalian yang begitu lemah dan gak ada satu mobil pun yang lewat, jadi kalian teriak-teriak pun gak ada gunanya. Nah di dalam pikiran kalian tuh, wah udah pasti mati nih, udah mau diserang sama hewan aneh ini. Tapi enggak guys, jadi kalian tuh enggak diserang sama hewan itu. Jadi makhluk ini tuh ya cuman berdiri atau duduk di depan kalian sambil ngeliatin kalian doang. Jadi dia tuh kayak menunggu kalian mati dengan rasa sakit yang kalian rasakan, dengan rasa desperate yang kalian rasakan. Jadi makhluk ini tuh jadi makhluk terakhir atau sesuatu terakhir yang kalian lihat sebelum kalian meninggal. Nah itulah tadi ilustrasi singkat mengenai God of Roadkill ya. Jadi sebuah monster, sebuah makhluk yang membuat bulu kuduk kita merinding. Nah di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang God of Roadkill. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa,
klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita A Simple Knowledge guys untuk video update berikutnya. Jadi God of Roadkill ini adalah request dari beberapa teman-teman yang telah menyaksikan video-video Simple Knowledge yang kemarin-kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya. Nah, sesuai dengan namanya, God of Roadkill ini adalah sebuah inkarnasi ya dari hewan-hewan yang telah meninggal akibat ulah manusia. Entah itu nggak sengaja tertabrak atau sengaja tertabrak atau apapun itu. Nah, bagi kalian yang percaya hukum karma, mungkin ini adalah sesuatu contoh yang cukup mengerikan ya mengenai hukum karma. Dimana God of Roadkill ini akan menghantui kalian yang pernah menabrak atau melindas hewan apapun itu ya. Entah tikus, kucing, atau apapun itu. Nah, God of Roadkill ini akan membalaskan dendam hewan-hewan yang pernah kalian bunuh dengan cara yang seperti saya ceritakan di awal tadi. Kalian akan secara mendadak dikagetkan dengan sosok God of Roadkill ini. Dan kalau kalian menabraknya langsung, mobil kalian tuh akan terbalik, meledak, hancur yang membuat kalian tuh meninggal seketika di tempat. Ya seperti ilustrasi kita di awal. Jadi sebenarnya God of Roadkill ini pas muncul pertama kali tuh gampang dihindari teman-teman. Tapi ya percuma, nggak ada gunanya karena God of Roadkill ini akan mencari cara untuk menghabisi nyawa para korban-korbannya atau yang menjadi targetnya. Salah satunya dengan mengirimkan mobil yang secara mengejutkan muncul, yang membuat mobil korbannya ini bertabrakan dengan mobil lainnya itu tadi. Jadi si God of Roadkill ini nantinya akan melihat korbannya ini menderita hingga meninggal. Jadi seakan-akan tuh God of Roadkill ini menunggu menunggu korbannya untuk pergi ke alam lain gitu loh, pergi ke alam baka. Dan setelah korbannya itu meninggal, God of Roadkill ini akan mencari korban-korban lainnya. Dan sosok God of Roadkill ini sendiri tuh sering digambarkan sebagai hewan ya. Jadi seperti kayak rusa atau kayak kucing gitu, cuman ukurannya tuh lebih besar daripada hewan aslinya. Nah, yang mengerikan itu hewan ini tuh terlihat seperti tinggal tulang belulang doang dan sisa daging-daging tipis, daging-daging dikit yang sudah mulai busuk yang nempel-nempel di tulangnya itu. Nah, di kepalanya dia ini memakai sebuah topeng yang tadi itu ya, yang lengkap. Berparuh juga, ada paruhnya yang menyerupai burung, tapi matanya itu ada 4. Dan God of Roadkill ini sendiri tercipta ya mungkin karena untuk membalaskan dendam-dendam ya bagi orang-orang yang telah melakukan roadkill atau membunuh hewan-hewan di jalan tadi dengan cara ditabrak atau dilindas. Tapi tenang gengs, jadi God of Roadkill ini adalah salah satu karya atau imajinasi dari Trevor Henderson. Nah, si Trevor Henderson ini juga pernah membuat karya yang memboomingkan juga ya, cukup viral, yang bernama itu Siren Head yang seperti kita bahas di video sebelumnya. Dan sekian video kita hari ini. Jadi kalau kalian yang punya kritik dan saran, jangan lupa di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita Simple Knowledge untuk video update kita berikutnya. See you on the next video.